warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Salman Anwar, dari Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 1C32000006. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang monopoli ekonomi mikro Islam. Apa itu monopoli? Monopoli secara bahasa ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya monos, yang berarti satu. Nah, kemudian polin artinya penjual. Jadi secara singkat atau secara sederhananya, monopoli bisa diartikan sebagai situasi di mana hanya ada satu penjual dalam suatu pasar. Nah, dalam ekonomi mikro, monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai penawaran suatu produk atau layanan, sehingga memiliki kekuatan signifikan dalam menentukan harga dan output produk tersebut. Nah, jadi monopoli ini ya hanya ada satu-satunya di dalam pasar yang besar, contohnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih monopoli, atau yang mana monopoli itu contohnya dalam perusahaan-perusahaan Indonesia? Ya, contohnya beberapa contoh monopoli termasuk perusahaan penyediaan listrik. Nah, apa itu? Seperti PLN, benar. Nah, jadi PLN ini antara lain atau termasuk dalam bagian monopoli karena hanya ada satu-satunya di Indonesia. Nah, ini yang disebut monopoli. Jadi menguasai pasar, hanya ada satu, monopoli. Kemudian yang kedua ada PDAM. PDAM pun sama, hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menggerakkan atau yang bisa seenaknya mereka ingin melakukan apa, harga yang ditinggikan ataupun produksi mereka yang disedikitkan gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui tadi monopoli apa, contohnya seperti apa, nah, kali ini karena saya dengan judulnya monopoli ekonomi mikro Islam, nah maka kita akan ambil Islamnya. Nah, bagaimana pandangan Islam kepada monopoli ini? Nah, jadi pandangan Islam kepada kegiatan monopoli ini tidak dilarang secara mutlak, tetapi praktek yang terkait dengannya, jadi yang sama kan, yang sama atau terkait dengannya seperti ikhtikhor. Ikhtikhor itu apa? Menimbun barang untuk menaikkan harga. Nah, jadi dia itu memproduksi banyak, kemudian disimpan, lalu dijualnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, misalkan ketika hari raya Idul Fitri, tahun baru Masehi, nah mereka memproduksi kemudian menjualnya secara setinggi-tingginya karena ada waktu tertentu gitu. Nah, dalam konteks ini mengacu pada situasi di mana satu perusahaan atau individu menguasai pasar dan mengendalikan harga yang dapat merugikan konsumen. Nah, jadi monopoli dalam Islam itu yang tidak boleh adalah ketika merugikan konsumen. Kemudian dalil-dalilnya kita awali dengan dalil usul fikih yang mana al aslu fi syuruti fil muamalati al ihlu wal inahajatu illa bidalil. Jadi hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah, berinteraksi adalah halal. Jadi asal hukum muamalah atau berinteraksi di manusia itu halal, namun diperbolehkan kecuali adanya dalil yang melarangnya. Jadi hanya diperbolehkan awalnya, kemudian jika ada dalil yang melarangnya maka dilarang. Kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa melakukan monopoli makanan kepada sesama muslim, nah jadi monopoli sesama muslim yang ditimpakan, maka Allah akan menimpakan kebangkrutan dan penyakit juzam. Kemudian ada ulama Al-Kasani menjelaskan bahwa monopoli adalah termasuk bab kezoliman. Nah, jadi wali annal ihtikari min babil zalamu. Nah, jadi monopoli ini termasuk ke bab kezoliman karena apa yang dijual di pasar betul-betul berhubungan dengan hajat umat masyarakat. Nah, jadi apa yang dijual itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi jika seorang pembeli terhalang dari pembelinya karena suatu membutuhkannya, jadi jika tadi harganya yang dinaikkan ataupun penjualan yang diturunkan, nah, maka ini termasuk kezaliman gitu. Nah, jadi kesimpulannya, dengan demikian monopoli dalam ekonomi Islam harus dikendalikan agar tidak menyimpang dari tujuan utama sistem ekonominya Islam, yaitu menjaga keadilan, menciptakan keseimbangan pasar, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat. Jadi itulah
sedikitnya ilmu tentang monopoli itu apa, kemudian pandangan Islam kepada monopoli itu bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikitnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang mendengarkan di rumah sana, bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya, bisa direalisasikan di kehidupan nanti kita misalkan bekerja ataupun mengamalkan ilmu-ilmunya di masyarakat luas sana. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.